Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Yaqul al-haqqu tabaraka wa ta'ala fi kitabih. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Pada saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang terbaik, berada di baitin min buyutillah, di salah satu rumahnya Allah, dalam kondisi terbaik pula setelah melaksanakan ibadah wajib. Dan kita berharap kepada Allah, semoga aktivitas yang seluruhnya baik ini mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kajian menggunakan kitab Minhajul Muslim, khususnya yang berkaitan dengan akhlak. Kami masuk langsung pada halaman dan pointer akhlak di halaman 217. Jika hadirin nanti atas izin Allah memiliki rezeki, silahkan dibeli buku ini, kemudian kita sama-sama mengkaji. Yang berbahasa Arab boleh, yang berbahasa Indonesia terjemahan tidak apa-apa. Baik hadirin yang berbahagia, fokus kita sekarang pada kajian akhlak. Dan bismillah, kita seluruhnya hadirin rahimani wa rahimakumullah tentu menginginkan agar Allah itu terus memandang kita. Mana buktinya dan apa maksudnya Allah memandang? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setiap kali kita melakukan aktivitas pagi, idealnya dimulai dengan zikir pagi. Setelah sholat subuh, kemudian zikir setelah sholat, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, sampai akhir. Silahkan bagi hadirin untuk kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian setelah selesai itu, pilihlah aktivitas terbaik dengan zikir pagi. Dimulai dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setelah selesai ayat kursi, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, dan dilanjutkan dengan zikir-zikir selanjutnya. Di antara zikir itu ada yang berbunyi Ya Hayyu, Ya Qayyum. Wahai Allah yang maha hidup, birahmatika astaghith, aku itu butuh banget dengan pertolonganmu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, tolong ya Allah perbaiki seluruh
program hidupku sejak bangun tidur sampai aku nanti tidur kembali. Tolong bantu aku ya Allah, agar hidupku itu efektif, enggak sia-sia, enggak terburu-buru, enggak terlambat ketika masuk kerja, dan tidak melakukan aktivitas yang tercela. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Masya Allah. Dan jangan tinggalkan aku ya Allah sekejap mata pun. Dalam artian, jangan sampai kita itu melakukan kesalahan meskipun itu kecil dan dalam waktu yang singkat. Jangan. Kita bermohon kepada Allah. Dilanjutkan dengan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, dan doa dan zikir yang lain. Orang beriman ingin memulai hari, menutup hari dengan aktivitas yang sudah terprogram. 24 jam kita seluruhnya mendapatkan waktu yang sama. Tapi kenapa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata ada di antara hamba Allah, ternyata ada di antara kita seluruhnya hadirin, yang di mata Allah dipandang hebat karena ketakwaannya. Allah memandang seseorang bukan karena jabatan, bukan karena aktivitas yang mulia, bukan itu saja, tapi karena takwanya. Dan ketakwaan ini hadirin rahimani wa rahimakumullah memunculkan nilai-nilai kebaikan. Saya ulang kembali, ketakwaan yang kita miliki tercermin dari kebaikan, dari akhlak yang mulia. Orang hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau dia itu takwanya tinggi, pasti akhlaknya pun tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan kita seluruhnya menyampaikan, ana khairukum li ahli. Lihat wahai para ayah, kalau aku itu merupakan bapak terbaik untuk keluargaku di rumah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis disebutkan riwayat Imam Muslim, ketika sandal beliau putus, tidak segera membeli yang baru meskipun Rasulullah diberi kemampuan untuk itu. Tapi kemudian Rasulullah menjahit sandalnya sendiri, bukan minta istrinya, padahal istri Rasulullah itu tidak satu. Saya ulang kembali hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan berbanding lurus dengan akhlak yang mulia. Orang yang takwanya tinggi, akhlaknya pun mulia. Tapi sebaliknya, ada kalanya orang itu akhlaknya tinggi, kadang kalanya digoda oleh setan kemudian turun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalil, menyampaikan sabdanya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang hobinya itu berzina, orang yang hobinya itu berzina, tidak mungkin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan perbuatan zina kalau imannya itu baru naik, baru mukmin. Wala yasriqus sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Itu lihat, pencuri, orang yang hobinya mencuri itu, kalau imannya baru tinggi, mesti dia menolak untuk mencuri. Aku gak mau mencuri. Dia bisa mencuri karena imannya sedang turun. Dia berzina, imannya sedang turun. Dia tidak sholat, imannya sedang turun. Dia mendengar adzan tapi tidak merespon, tidak hadir di masjid, imannya sedang turun. Marah-marah dengan istri, iman sedang turun.
tidak sabar dengan anak dan istri, iman sedang turun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang dimampukan oleh Allah untuk mengejawantahkan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka itu mendapati titel radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang mulia di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang mereka bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beraktivitas. Ibnu Umar masih usia kecil, kurang dari 12 tahun. Ayahnya yang bernama Umar Ibnul Khattab berkeinginan, "Nah, aku pengen kamu itu bisa mengetahui 24 jam aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau aku buatkan kamar berhadapan dengan kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika bapak membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Silahkan dilihat siapa laki-laki yang meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata laki-laki itu namanya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Betapa bahagianya seorang ayah ketika mendapati anaknya meriwayatkan hadis yang setiap hari kita baca bangun tidur itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mereka orang-orang hebat itu, para sahabat Nabi yang sudah dimampukan Allah untuk optimal dan mengerti betul prioritas dalam urusan hidupnya. Sampai muncul hadis yang menyampaikan bahwa kalau engkau mencintai ayahmu, mencintai ibumu, mencintai rumahmu, dan itu melebihi cintamu kepada Nabi, hati-hati. Ayatnya pun mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ayat lain mengatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum, sampai ujung ayatnya membuktikan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa cinta kami, cinta hadirin seluruhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih tinggi, lebih hebat, lebih kokoh dibandingkan kecintaan kita kepada rumah yang sekarang kita miliki. Rumah kita kalau rusak, hadirin rahimani wa rahimakumullah, bukankah langsung kita manggil tukang atau kita perbaiki sendiri? Rumah atap bocor, netes, otomatis kita telepon Pak Tukang atau kita perbaiki sendiri. Coba jika kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusak, gimana cara memperbaiki? Saya ambil contoh, misalkan ketika ada khotib berkhutbah atau ada kajian seperti ini, saya mengucapkan Muhammad atau mengucapkan Rasulullah, silahkan hadirin kemudian mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, biasakan itu. Kenapa seperti itu? Karena itu kebaikan akan kembali kepada kita nanti berupa syafaat insyaallah. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika sudah menyadari betul bahwa takwa seseorang itu berbanding lurus dengan akhlak yang mulia, mari kita lihat apa prioritas tertinggi yang diinginkan Allah. Apakah Allah menginginkan kita menjadi orang yang kaya saja? Tidak. Apakah Allah menginginkan kita menjadi orang yang cerdas saja? Tidak.
Ternyata kita hidup sudah ada aturannya, standar operating prosedurnya sudah ada, SOP hidup jelas. Itu berupa syariat Allah, berupa sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu SOP. Kalau kita bekerja, bukankah ada SOP-nya? Masuk jam berapa, keluar jam berapa, dengan bos kapan laporannya, atau kalau kita atasan, bagaimana cara menegur bawahan. Kalaupun sesama rekan kerja, bagaimana cara menasehati. Semua diatur di dunia kerja dengan istilah standar operating prosedur. Allah pun sudah mengatur SOP kita di dunia, ada dalam surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Begitu pula tersebar luas dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu SOP. Ayo pelan-pelan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita coba untuk membuka satu persatu akhlak-akhlak mulia yang sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah. Turunan dari akhlak kepada Allah kurang lebih ada 20 poin. Tawakal, sabar, ridho, qanaah, ibadah, syukur, dan lain sebagainya. Ada 20-an turunan dari akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah yang menjadi kunci utama bagi kita seluruhnya nanti untuk masuk ke dalam surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bukankah kita selalu mengharap surga dalam doa-doa kita? Kita menginginkan untuk bisa mendapatkan surga Al-Firdaus Al-A'la, Firdaus yang paling tinggi, top levelnya. Kalau bahasa hotel mungkin yang VVIP-nya. Di sana ada para nabi. Sering hadirin menyampaikan atau mungkin mengucapkan doanya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di sana ada para nabi yang mulia. Di sana ada orang-orang yang jujur imannya. Di sana ada orang-orang yang meninggal ketika memperjuangkan agama Allah. Di sana ada orang-orang yang saleh. Dan keempat item itu seluruhnya orang-orang yang berada dalam puncak ketakwaannya. Orang tidak mungkin membela kemerdekaan Indonesia, para pahlawan hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan modal bambu runcing melawan penjajah dari Belanda dengan alat-alat yang canggih saat itu. Gak mungkin mereka berani maju dengan berbekal bambu runcing kalau tidak ada iman kepada Allah. Di sana ada Jenderal Sudirman, ada Imam Bonjol, ada Tengku Umar, ada Cut Nyadin, ada Patimura. Masya Allah. Orang-orang yang saleh dengan imannya, mereka membela keutuhan Indonesia. Mereka para syuhada. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Utsman ibnu Affan, beliau berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata, siapa di antara kita sekalian yang meninggal, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu, dia ngerti, dia mempraktekkan, annahu la ilaha illallah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakhalal jannah. Masya Allah, Masya Allah. Hadis yang pendek diriwayatkan oleh Utsman ibnu Affan, laki-laki saleh, ganteng, kaya.
memberikan informasi kepada kita, jamaah Masjid Darul Huda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita seluruhnya hadirin mendapatkan motivasi yang begitu tinggi dari Utsman ibnu Affan. Kalau kita seluruhnya ngerti la ilaha illallah dan kita mati dalam kondisi itu, dakhalal jannah. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini akhlak yang paling tinggi kepada Allah, akhlak yang paling puncak kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan kalimat la ilaha illallah sangat baik untuk difahami melalui ayat-ayat dalam surat Al-Bayyinah. Silahkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, jika berkenan untuk membuka Al-Quran surat Al-Bayyinah. Kalaupun tidak, kami akan bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khususnya ayat yang berkaitan dengan siapa kita dan ayat yang berkaitan dengan siapa orang selain kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Allah menjelaskan jelas dalam dua ayat ini kaitannya dengan la ilaha illallah. Allah langsung membagi manusia dalam dua golongan besar. Di sebelah kiri ada innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, orang kafir ahli kitab dan orang musyrik. Orang musyrik itu kalau sekarang bahkan bisa masuk orang Islam tapi dia menyembah selain Allah. Dia muslim tapi menyembahnya selain Allah. Dia muslim tapi di hari-hari tertentu memberikan persembahan bukan kepada Allah tapi kepada roh-roh tertentu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Bapak mohon izin tahu artinya ya Pak ya? Fi nari jahannam, fi artinya di atau masuk ke dalam, nar artinya neraka, jahannam boleh jahannam. Gak cuman itu, Allah memberikan penjelasan, wahai para ayah, wahai arif yang sedang berbicara, kalau kamu mati tidak dalam kondisi Islam, hati-hati. Hati-hati, di sana ada neraka jahanam yang sudah Allah siapkan. Fi nari jahannam khalidina
fiha. Masya Allah. Naudzubillah min dalik. Selama-lamanya, nggak ada berhentinya, nggak ada tempat keluar. Di situ dia ada sejak proses dimasukkan ke neraka dan entah sampai kapan. Khalidina fiha. Dan mereka yang masuk ke dalam neraka itu, ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sejahat-jahatnya ciptaan Allah. Ini urgensi, pentingnya saya dan hadirin sekalian mempertahankan dan mengulang-ulang terus la ilaha illallah. Maka para ulama kemudian mereka mensiasati bagaimana agar zikir la ilaha illallah itu terus menerus dan sering berulang dalam setiap momen. Ketika ada momen-momen tertentu, kemudian di sana bukankah ada yang namanya tahlil? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, disitulah dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk meneguhkan komitmen mereka. La ilaha illallah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Belum lagi nanti dengan kelanjutannya Muhammadur Rasulullah, itu mungkin akan menjadi pertemuan yang kesekian. Kita masih fokus di akhlak kepada Allah, yang tidak ada orang berbeda meskipun dia itu orang kafir. Nanti akan sampai pointernya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ayat Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah, mohon maaf, diturunkan Allah di Madinah, sebuah masyarakat yang saat itu terbaik. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, khaira ummatin, sebaik-baik komunitas, sebaik-baik umat manusia, tokoh masyarakat terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan warga Madinah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, saat itu terdiri dari komunitas Aus dan komunitas Khazraj, yang kemudian di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah, kemudian menjadi sahabat-sahabat Nabi, menjadi pejuang-pejuang Islam, menjadi orang-orang yang akhlaknya seluruhnya mulia. Selain itu di kota Madinah, di kota yang sama, berdampingan mereka dengan komunitas Yahudi. Di sana ada komplek Yahudi Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir. Dan hadirin, kalau hadirin Allah izinkan umrah, dalam perjalanan dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba, itu hadirin akan melewati komunitas ini. Mereka masih ada, meskipun mereka keturunan yang kesekian dan sudah berubah agamanya, tapi masih ada bekas-bekasnya itu. Mereka berkonsentrasi untuk menunggu Nabi yang diprediksi oleh kitab suci mereka akan turun di daerah yang banyak kurmanya. Saat itu tempat kurma untuk tumbuh, subur, berbuah itu adalah di kota Madinah. Yathrib namanya waktu itu. Berikutnya hadirin, setelah perjalanan Rasulullah yang sangat panjang 23 tahun lamanya, dengan bimbingan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, manusia terbelah menjadi 3 golongan besar. Nanti silahkan hadirin dikaji dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Buka tafsirnya. Siapa sih nanti ada orang-orang yang oleh Allah disebutkan
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu siapa? Juga disebutkan oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu? Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, detail. Tandanya orang beriman itu apa? Ada yang menyebutkan tandanya orang beriman itu sholat. Benar, karena memang dalam surat Al-Baqarah mengatakan itu. Maka kalau ada orang yang ngaku beragama Islam kok tidak sholat, hati-hati. Tandanya orang Islam yang berikutnya, membayar zakat. Ada orang Islam ngakunya Islam, tapi ketika zakat fitrah waktunya tiba dan dia pura-pura tidak tahu, hati-hati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mana bukti manusia terbelah menjadi 3 golongan besar? Mana buktinya? Yang pertama, adanya ayat-ayat yang berkisah tentang mereka. Saya ambil contoh ayat yang berkisah tentang mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ayat yang ketika turun itu ayatnya, orang yang dicela sama ayat ini masih hidup. La haula wala quwata illa billah. Ini faktor hidayah. Al-Quran mencela dia, dia masih hidup. Kok enggak taubat kepada Allah? Dan sekarang kita membaca ayat-ayat itu. Betapa sedihnya orang itu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gak ada manfaatnya itu anak-anaknya. Dan semua usaha di dunia untuk menghalangi dakwah Nabi, gak ada manfaatnya itu. Karena memang sudah Allah tempatkan nanti mereka di dalam api neraka. Berikutnya hadirin, qul ya ayyuhal kafirun. Ada ayat yang mengatakan seperti itu. Yang memang ayat itu mengatakan kalau ada manusia yang agamanya berbeda dengan kita, kalau nanti di dalamnya ada sikap-sikap tertentu, Allah jelaskan dalam ujung ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Kalau kita sholat Jumat berbondong-bondong, kalau mereka kemudian ada hari Minggu berbondong-bondong, kita jangan ngiri. Lakum dinukum waliyadin. Jangan ngiri, jangan ganggu mereka, jangan cela agamanya. Yang kita mintakan kepada Allah, semoga mereka semua mendapatkan hidayah dengan sikap dan akhlak terbaik kita. Karena seperti itulah Rasulullah saat itu mencontohkan. Ketika Rasulullah setiap saat ketika akan masuk ke haram, haram di sini yang dimaksud adalah yang sekarang menjadi masjid di Makkah, Masjidil Haram, masjid yang mulia. Ketika Rasulullah akan masuk ke kompleks Masjidil Haram, kemudian laki-laki dari kalangan orang Makkah, mereka seneng banget. Hobinya itu ngeledek Nabi. Seneng banget. Pernah suatu ketika musyawarah, kemudian diputuskan tuh ada Nabi baru sujud di sana, kamu baru motong kambing. Dan di tempat kambing itu ada tempat tertentu yang baunya nggak enak. Lemparkan. Kemudian dilemparkan di atas pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Rasulullah membalas? Tidak. Ini akhlak. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diludahin, ketika akan berangkat ke masjid diludahin, ketika akan berangkat lagi diludahin.
karena memang sudah menjadi karakter, sudah terbiasa ngeludahin Nabi. Di hari ketika Nabi kok nggak diludahin, Nabi kaget. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kamu tahu nggak ada orang di sana itu? Siapa sih? Oh, itu orang bukan seperti kita, Nabi. Iya, siapa? Agamanya beda. Agama apa? Dia Yahudi. Oh, Yahudi. Emang kenapa Rasul? Enggak apa-apa. Tolong dicek orangnya sehat apa enggak. Setelah sahabat radhiyallahu anhum ajmain ngecek, disebutkan oleh sahabat itu, ya Rasulullah, anaknya sedang sakit. Anaknya sedang sakit. Oh, berarti bapaknya sehat, tapi anaknya sedang sakit. Baik, kalau begitu aku mau nengok ke sana. Ini hadirin, toleransi, lakum dinukum waliyadin. Boleh jenguk orang beda agama itu, boleh, nggak apa-apa. Setelah itu ngetok pintu, kemudian naik ke lantai 2 tempat anaknya sakit, kemudian dijenguk oleh Rasulullah SAW, didoakan. Nah, semoga engkau dapat hidayah. Dan saat itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, ayah yang membersamai anaknya sedang sakit berbaring, melihat akhlak Nabi yang begitu mulia, kemudian mengatakan, Muhammad, sebentar, jangan keluar dulu. Rasulullah kemudian berbalik dan bertanya, ada apa wahai abati? Wahai ayahanda, ada apa? Dengan akhlakmu yang mulia ini, izinkan aku dan anakku masuk mengikuti agamamu. Masya Allah, akhlak yang tinggi dari Rasulullah SAW. Praktek akhlak dari lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang zaman dulu yang disebutkan dengan istilah jahiliyah, masyarakat jahiliyah, masyarakat yang bodoh, itu adalah masyarakat yang bodoh kaitannya dengan la ilaha illallah. Maka dalam surat dalam surat Yunus, Allah mengatakan, qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaqulun Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Siapa yang menciptakan pendengaran, penglihatan? Siapa yang mengeluarkan hidup, orang yang hidup dan orang yang mati? Siapa pula yang mengatur segala urusan? Mereka orang-orang jahiliyah saat itu menjawab Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini ada bukti satu, kalau mereka itu mengenal Allah. Mereka itu tahu adanya Allah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Tapi sayangnya mereka tidak melanjutkan dari tauhid itu, kemudian mempraktekkan seperti hadirin, menjadi sholat, menjadi ibadah, menjadi mahabbah kepada Rasulullah SAW, menjadi jihad, menjadi zakat, menjadi siam. Mereka gak mempraktekkan itu. Mereka cukup mengenal Allah saja. Tapi apakah itu cukup untuk kita masuk surga? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ternyata jawabannya tidak cukup. Tidak cukup. Karena akhlak kepada Allah ini menjadikan ujung sesuatu, terminal terakhir dari perjalanan kehidupan dunia ini, dua pilihan. Satu pilihannya surga dan satu pilihannya neraka.
Aktivitas kita yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun dan lain sebagainya ini, ujungnya itu ada punishment, ada pula reward. Di sana ada hukuman, ada pula hadiah dari Allah. Siapa di antara kita yang mati dalam kondisi kenal la ilaha illallah dan itu merupakan puncaknya akhlak, dakhalal jannah. Tapi barang siapa dan di antara kita yang meninggal tidak mengenal la ilaha illallah, Allah sudah menyiapkan tempat terakhirnya, api yang menyala-nyala, naru jahannam khalidina fiha. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan untuk mendapatkan surga ada 3 aktivitas penting. 1, silahkan hadirin rahimani wa rahimakumullah meminta kepada Allah. Ya Rabb, minta kepada Allah. Ya Allah, aku itu hambamu. Aku itu gak punya apa-apa selain sujud, gak punya apa-apa selain puasa, gak punya apa-apa yang harus dibanggakan. Tolong ya Allah, meskipun sholatku masih belum tumakninah, meskipun sholatku belum sesuai dengan sunnah, aku masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Maka ketika selesai sholat, yang dibaca pertama kali astagfirullah, sebagai ampunan dan aktivitas terbaik, rasa takut yang kita tanamkan kalau sholat kita ternyata nggak sempurna, kalau ternyata sholat kita malah berlumur dosa, bukan mendatangkan pahala. Mohon izin hadirin, sudah saatnya isya. 1 menit, baik, alhamdulillah, selesai insyaallah. Yang kedua, mujahadah dengan latihan atau usaha maksimal. Mujahadah maksudnya mendekatkan diri dengan surga. Kita harus mendekatkan diri dengan surga, jangan jauh-jauh. Saya ambil contoh, alah aku kan masih muda, sholatnya nanti aja deh. Jangan. Aku kan masih usia sehat, tubuhku kuat, udah deh, tar dulu aku ibadahnya sama Allah. Jangan. Kita harus mendekat kepada surga dengan aktivitas seperti yang Bapak Ibu lakukan. Sholat, zikir, bermohon, munajat, bangun malam. Latihan-latihan seperti yang sekarang Bapak Ibu lakukan. Sholat, latihan kajian, mendengarkan, latihan untuk mencari hidayah Allah. Insya Allah itu yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Yang terakhir hadirin, memunculkan komunitas atau lingkungan yang kondusif. Kalau Bapak sudah tahu nanti di sana itu ada surga, tolong Ibu juga diajak untuk tahu di sana ada surga. Kalau Bapak sudah tahu di sana ada neraka, tolong anaknya diselamatkan dari jilatan api neraka. Jangan didiamkan. Karena kita nggak mungkin di ujung hidup kita nanti kita membutuhkan orang lain. Itu nggak mungkin. Yang kita butuhkan adalah anak yang di telinga kita membisikkan, ayah, ucapkan la ilaha illallah. Ibu, ucapkan la ilaha illallah. Kita butuh anak yang seperti itu. Maka sekarang saatnya, kalau kita sudah tahu ilmunya, ananda disampaikan. Nah, tolong jangan buat ayah masuk neraka dengan sikapmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.